Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat. Karena hari ini Rehana dan Nadila kembali hadir menyapa Anda dan kita bersemangat sekali untuk mengabarkan sejumlah kabar-kabar penting dan menarik untuk Anda. Nah, ini ada kabar yang geleng-geleng, bikin pusing keliling. Kabar apa itu, Rehana? Kabarnya ada predator anak yang korbannya ini mencapai puluhan, 31 korban. 31 korban, pusing banget. Kita akan dalami hal ini bersama dengan psikolog anak dan remaja pemirsa. Namun sebelum itu kita ke informasi pertama, ada apa Rehana? Betul sekali, Nadila dan juga pemirsa, ini di mana ada seorang ibu dan anak di Sukabumi menjadi korban penganiayaan sadis akibat disiram oleh air keras oleh orang yang tidak dikenal. Waduh, warga yang melihat kejadian ini pemirsa langsung membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis. Sementara pihak kepolisian kini tengah memburu pelaku. Video yang memperlihatkan seorang ibu dan anak mengerang kesakitan di pinggir jalan Kelurahan Jaya Raksa, Baros, Kota Sukabumi sempat beredar luas di media sosial. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8 pagi. YA yang sedang membonceng anaknya menggunakan sepeda motor hitam berpapasan dengan dua orang tak dikenal yang juga mengendarai motor. Kedua orang inilah yang ditengarai telah menyiramkan air keras kepada korban hingga membuatnya terkapar karena alami luka bakar di sekujur tubuh. Pada saat korban melintasi lokasi kejadian, tidak berapa lama berpapasan dengan pelaku yang tidak dikenal dan langsung menyiramkan air keras terhadap korban. Paman korban yang rumahnya berada dekat dengan lokasi kejadian menuturkan bahwa korban YA alami luka bakar di wajah, dada hingga paha. Sementara sang anak menderita luka di bagian punggung. Lukanya sekitar muka, ini dada sama paha, perut sama paha. Sama siapa Pak waktu itu korban? Korban sama anaknya kena punggung. Hingga saat ini motif dan identitas pelaku masih dalam penyelidikan. Polisi terus mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap kasus ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Oke pemirsa, kabar lainnya untuk Anda, ini diduga karena merasa terganggu seorang pria dewasa di Kota Palembang menampar ketiga bocah yang bermain bola di sekitar rumahnya. Nah, aksi pria tersebut pemirsa terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV yang merekam ketika seorang pria dewasa memakai baju kaos dan hanya menggunakan kain sarung marah-marah mendatangi tiga bocah usai bermain bola di perumahan Kencana Hati, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bukan hanya marah-marah, pria dewasa ini juga melayangkan tamparan kepada ketiga bocah tersebut lalu meninggalkan lokasi. Menurut Wahyudin, Ketua RT 38 Kelurahan Srijaya, peristiwa itu bermula ketika ketiga anak itu bermain bola di depan halaman rumah Tukiman. Diduga karena merasa terganggu lantaran jaraknya hanya sekitar 200 meter, pria dewasa tersebut mendatangi ketiga anak-anak yang bermain bola tersebut. Beritanya tuh gara-gara main bola, anak-anak tuh main bola, mungkin yang pelaku tadi merasa terganggu Pak gue, jadi agak emosi sedikit. Ya terjadilah yang terjadilah itu, terjadilah yang di rekaman CCTV itu. Ini main bolanya di dekat rumah pelaku ya. Atas kejadian itu, para orang tua anak-anak sudah mengadukan kejadian kepada Ketua RT setempat dan rencananya akan dilakukan mediasi antar mereka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda di siang hari ini. Pemirsa, seorang perempuan di Boyolali, Jawa Tengah alami luka parah usai dibacok oleh tetangganya. Dan pemirsa, informasinya diduga pelaku kecewa dan juga dendam usai korban membeli tanah dan rumah pelaku yang dilelang oleh pengadilan negeri.
Suwarno, pelaku pembacokan, masih berdiri dengan menggenggam sebilah sabit. Sementara korban Iin Indriastuti terjatuh dari sepeda motor, bersimbah darah dan luka di bagian leher dan kepala bagian belakang. Warga yang melintas berupaya membawa korban ke rumah sakit. Usai peristiwa tersebut, Suwarno langsung diamankan pihak Polres Boyolali dan ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pemeriksaan, motif tersangka membacok korban karena kecewa korban telah membeli tanah dan rumahnya yang dilelang oleh pengadilan negeri. Ini masih keluarga sebenarnya, ya si korban ini membeli dengan cara lelang ke pengadilan negeri ya tanah dan rumah yang dimiliki sebelumnya oleh saudara S. Namun saudara S karena tidak mampu untuk membayar hutang di bank, kemudian tanah dan rumahnya dilelang dan dibeli oleh saudara Iin. Dan ini masih keluarga sebenarnya. Mungkin sudah pernah ada permasalahan sebelumnya sehingga menimbulkan dendam pribadi antara si pelaku AS ini dengan kepada korban si Iin. Atas perbuatannya, Suwarno terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan yang hendak menyeberang di Jalan Raya Desa Maneron, Kecamatan 10, Bangkalan, Jawa Timur, ditabrak mobil pick-up hingga terpental beberapa meter. Korban DM yang berusia 13 tahun ini, pemirsa, mengalami luka-luka setelah terpental usai ditabrak mobil pick-up saat hendak menyeberang jalan usai keluar dari sebuah toko. Warga pun langsung mengejar mobil pick-up yang dikemudikan oleh M. Samsudin karena kabur usai menabrak korban. Korban juga nampaknya, pemirsa, langsung dilakukan evakuasi ke rumah sakit Syam Rabu, Bangkalan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara kedua pihak sepakat peristiwa kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Diketahui seorang suami di Kecamatan Talang, Kelapa, Banyu-Asin, Sumatera Selatan tega membacok istrinya berulang kali. Putri, warga desa Gasing Laut, Kecamatan Talang, Kelapa, Banyu-Asin, Sumatera Selatan mengalami luka bacok di leher kanan dan kiri, lengan kanannya, serta kepala setelah dibacok suaminya berkali-kali. Pemirsa, korban sempat dibawa warga ke rumah bidan desa, namun karena lukanya parah, korban dibawa ke RSUD Muhammad Hussein di Palembang. Sementara Heru Pratama, suami korban yang nekat membacok istrinya ini lantaran sering marah akibat pelaku pulang malam, kini ditahan Polsek Talang Kelapa. Pemirsa, sesosok mayat dengan kondisi luka benda tajam di leher di dalam mobil yang masih menyala menggemparkan pekerja yang ada di kawasan industri Blok D, Kelurahan Baloi Permai, Batam Kota, Kepulauan Riau. Korban pertama kali diketahui oleh Suparno, security kawasan yang sedang patroli rutin Kamis malam sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Informasinya, pemirsa, saat melihat mobil terparkir dalam kondisi menyala, karena curiga, ia mencoba mencari dari kaca mobil dan melihat korban sudah tewas dengan luka senjata tajam. Tak lama sejumlah anggota Polsek Batam Kota sudah mendatangi lokasi kejadian. Petugas juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan korban juga kemudian, pemirsa, dievakuasi dari dalam mobil. Guna menyelidiki kasus ini, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Informasi awalnya ditemukan satu sosok mayat ya, berjenis kelamin laki-laki, berada di dalam mobil dalam keadaan kondisi
lehernya tersayat. Untuk lain-lainnya masih kami lakukan penyelidikan. Ketika nanti ada perkembangan akan kami informasikan kembali ya. Dugaan sementara untuk akibat dari orang lain masih kita cari tahu apakah ada atau tidak. Yang jelas masih kami dalami dulu. Ya. Informasinya lainnya untuk Anda pemirsa, tim forensik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Brigadir Muhammad Nur Hadi, anggota bidang Propam Polda Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan tewas tenggelam pada 16 April lalu saat menginap di salah satu villa di Gili Trawangan bersama dengan 2 orang atasannya. Ekshumasi jenazah Brigadir Muhammad Nur Hadi, anggota bidang Propam Polda Nusa Tenggara Barat ini melibatkan dokter forensik Universitas Mataram, Dr. Arfi Hamsu. Ekshumasi ini berlangsung sejak Kamis pagi dan memakan waktu 3,5 jam di Pemakaman Umum Peresak, Desa Sembung, Kecamatan Narbada, Lombok Barat. Ekshumasi dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian janggal Brigadir Nur Hadi yang dilaporkan tewas tenggelam di Gili Trawangan, Lombok Utara pada Rabu 16 April lalu. Korban saat itu tengah menginap bersama 2 atasannya, Kompol Imade Yogi Porusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Awalnya keluarga korban menolak dilakukannya otopsi, namun setelah berunding, keluarga korban akhirnya menyetujui langkah tersebut untuk mengungkap fakta sebenarnya, sekaligus mengungkap kejanggalan dalam kematian korban. Polisi mengklaim akan profesional dan objektif dalam melakukan ekshumasi ini, namun keluarga korban tidak diberikan kesempatan untuk didampingi kuasa hukum. Itu makanya kita mau mencari penyebab kematiannya. Jadi kita sampaikan transparansi Polda NTB dalam penanganan ini, sehingga nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada rekan semuanya. Ada pengacara yang mendampingi atau dari pihak keluarga? Masih dari pihak keluarga ya. Belum ada ya. Karena awal memang ada penolakan otopsi dari awal, sehingga karena ada penolakan otopsi, transparansi kita sekarang melaksanakan ekshumasi untuk penyebab kematiannya. Ya karena kan harus. Itu aja. Karena ada permintaan polisi. Ada permintaan polisi. Ada dari kepolisian. Mau nggak mau karena undang-undang. Mbak lihat sempat lihat nggak jenazahnya sebelum dimakamkan, pas dimandikan? Sudah yang seperti yang beredar itu kan. Korban meninggalkan istri dan 2 anak yang berumur 3 tahun dan 1 bulan. Selama ini, korban dikenal keluarga sebagai sosok penyayang terhadap keluarga. Keluarga berharap penyidikan kasus ini dapat mengungkap kejanggalan atas tewasnya korban. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Suhdi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebuah minibus terjun ke sungai di kawasan jembatan Desa Sugiwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD dan juga relawan Kabupaten Nganjuk terjun untuk melakukan pencarian. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis malam pemirsa sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Proses pencarian korban, identitas maupun jenis mobil menjadi perhatian warga yang sedang melintas di kawasan tersebut. Diduga pemirsa minibus tersebut sempat menabrak pohon di samping jembatan dan sebelum akhirnya terjun ke sungai. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh seorang warga yang sedang memancing ikan di sungai di kawasan jembatan tersebut. Kendaraan melaju dari arah barat menuju timur, lalu pemirsa hilang kendali saat berbelok tajam di jembatan. Pemirsa, Polres Bukit Tinggi memeriksa 6 saksi terkait dengan keracunan massal miras oplosan yang terjadi di Lapas Kelas 2 Bukit Tinggi.
2 saksi merupakan warga binaan dan 4 lainnya petugas lapas yang saat kejadian ini tengah bertugas. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sisa alkohol 70%, bungkusan minuman hingga botol diduga miras serta gelas sebagai barang bukti. Nah, pemirsa, berdasarkan keterangan saksi, bahan pencampur parfum tersebut diduga dikonsumsi korban setelah acara peringatan Hari Pemasyarakatan Selasa lalu. 2 warga binaan tewas akibat miras oplosan ini. 22 warga binaan dirawat, 3 diantaranya dalam kondisi kritis. Untuk korban sampai saat ini totalnya masih 22, yang meninggal dunia sebanyak 2 orang, dan yang dirawat di rumah sakit ada 9 orang, dan yang sudah dikembalikan ke lapas ada 11 orang. Untuk kondisi yang 3 orang masih kritis. Mungkin yang menjadi kesulitan kami dari pihak keluarga korban belum ada menyampaikan atau membuat laporan ke kantor polisi. Padahal sudah kita himbau supaya dari sekian keluarga korban bisa hadir dan menyampaikan atau membuat laporan polisi ke kantor polisi Polresta Bukit Tinggi. Pemirsa, sebuah mobil minibus berpenumpang 4 orang mengalami kecelakaan di ruas tol dalam kota Kuningan, Jakarta Selatan. Nampak di layar kaca Anda, pemirsa, saat ini minibus ringsek setelah mengalami kecelakaan di flyover Kuningan tol dalam kota kilometer 5 sampai 800 Jakarta Selatan yang terjadi pada hari Jumat dini hari. Bagian depan kendaraan ringsek hingga 4 orang penumpangnya terjebak. Petugas jasa marga yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi para korban yang terjepit di dalam kendaraan. Proses evakuasi juga, pemirsa, berlangsung menegangkan hingga petugas terpaksa menggunakan mesin pemotong untuk membuka pintu mobil. Satu persatu penumpang juga keluar dari kendaraan, sementara pengemudi tewas dan 3 penumpang lainnya kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dugaan sementara pengendara minibus hilang kendali saat melaju kencang dari arah Semanggi, Pancoran, hingga kendaraan terguling menabrak beton di flyover Kuningan tol dalam kota. Pemirsa, berdasarkan dengan janji kita di awal tadi, kita akan hadirkan informasi mengenai 31 anak usia belasan tahun menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang pemuda di Jepara, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ada 31 anak usia belasan tahun menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan seorang pemuda di Jepara, Jawa Tengah. Kejahatan pelaku terbongkar, pemirsa, dari orang tua salah satu korban yang mereparasi ponsel korban. Kejahatan S mungkin belum terbongkar andai saat itu orang tua salah satu korban kejahatan seksual S tidak mereparasi ponsel korban. Penyidik Polda Jawa Tengah mengungkap lebih kurang 31 anak menjadi korban kekerasan seksual oleh S, pemuda 21 tahun, asal Desa Sendang, Kalinyamatan, Jepara. Penyidik kemudian menggeledah rumah tempat tinggal S untuk mencari bukti-bukti kejahatannya. Mereka pun berhasil menemukan beragam barang bukti, seperti kartu SIM ponsel, alat kontrasepsi, baju dan topi yang digunakan S saat melakukan kejahatan. Polisi mengatakan mereka membuka laporan atas kejahatan S jika masih ada korban yang belum lapor. Hasil pengembangan kembali, ya, ada penambahan. Jadi bukan 21 lagi anak. Ya, ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kejahatan pelaku. Ya. Tapi ini pun juga belum berakhir, karena apa? Hari ini, ya, kami melakukan penggeledahan, kami akan lihat barang bukti yang lainnya. Ya, pernyataan pelaku memang ada juga beberapa dokumen yang telah dihapus. Ini akan kami menggunakan lapor untuk kami buka kembali. Kita akan tahu nanti, pastikan berapa jumlah korban. Ya,
Yang pertama. Yang kedua, korban ini adalah anak-anak di bawah umur. Paling tinggi umurnya itu sekitar 16-17. Paling tinggi. Ya, umumnya adalah umur 12, 14, ya. Dan yang paling terakhir itu ada yang SMA kelas 2. Jadi semua itu di bawah umur. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan, ini yang sedang kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial, dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Penangkapan S mengejutkan tetangga-tetangganya. Mereka tak menyangka ada predator seksual di tengah-tengah mereka. Ya shock lah. Shock sekali. Itu tahunya kapan, Pak? Baru tadi pagi jam 9. Itu ya jadi konveksinan ya, konveksinan. Usaha sendiri? Tidak, karyawan lah. Sama tetangga Serawang nggak, Pak? Serawang juga. Ada keluarga belum, Pak? Belum, masih statusnya masih jaga. Kaget itu? Ya kaget, shock lah istilahnya. Keluarga RT 2, RW 3, shock. Memang warga sini ya, Pak? Asli. Berapa bersaudara, Pak? Berapa? 5. Saudaranya 5. Saya nggak nyangka, soalnya dia kan itu habis dari pesantren pondokan, terus dia keluar, terus sekolah, terus hariannya ya kerja harian biasa, kerja gitu. Dia pendiam, nggak pernah neko-neko. Kalau kerjanya apa? Kerjanya dia itu konveksi, bikin celana-celana kolor gitu. Nggak ada perilaku yang aneh ya, Mas? Nggak ada, dia tertutup, nggak pernah neko-neko dari dulu. Pernah lihat itu sebetulnya dengan cewek nggak, Mas? Nggak pernah. Nggak pernah. Menurut polisi, korban berusia antara 12 hingga 17 tahun. Sebagian besar adalah warga Jepara. Namun ada juga yang berasal dari Lampung, Semarang, dan Jawa Timur. Saat ini baru 2 korban yang mendapatkan pendampingan psikologis. Namun, korban lain yang sudah membuat laporan juga akan mendapatkan pendampingan yang sama. Kalau dari kemarin itu sementara kami masih memasuki kasusnya dulu. Kemudian kita akan bekerja sama dengan psikolog untuk mendampingi korban ini supaya dia tidak terkena imbas secara mentalnya. Biasanya kami bekerja sama dengan psikolog dan kalau sampai terlalu parah bisa kami bantu dengan si psikiater. Gitu. Kemarin kami memang dengan bantuan dengan psikolog yang ada di PPA kami. Begitu. Sementara ini karena kami baru menangani untuk 2 kasus anak, kami baru bisa menilai sementara anak ini dalam kondisi shock untuk saat ini. Dan keluarganya juga sebetulnya kita mendampingi adalah ke korban dan keluarga. Supaya keluarga ini tidak seakan-akan menyalahkan anak. Jadi korban ini gimana caranya bisa kita dukung dulu. Untuk anak yang melapor, yang ini baru 2 ini, Mbak. Untuk yang kasusnya Mas S ini. Kemarin itu yang kami dampingi adalah umur kelahiran 2007 sama yang satu SMP ya. Bila masih ada korban yang belum melapor, maka mereka diharapkan segera membuat laporan. Laporan bisa disampaikan melalui nomor pengaduan yang dibuka DP3AP2KB, yaitu 129, yang merupakan call center SAPA. Kasus ini sendiri terbongkar setelah orang tua salah satu korban mengetes ponsel korban yang baru selesai diperbaiki. Di situ orang tua menemukan video kekerasan seksual yang dialami korban. Korban pun didesak orang tua dan akhirnya mengakui menjadi korban kekerasan seksual S. Korban mengaku malu untuk mengadu ke orang tuanya. Orang tua korban lalu melapor ke Mapolda Jawa Tengah dan terungkaplah kejahatan seksual yang dilakukan S. Modus S adalah mengintai calon korbannya di media sosial.
Setelah menemukan target yang sesuai, S lalu menghubungi korban dan merayu korban untuk bertemu. Kasus ini sendiri masih didalami polisi dan bila masih ada korban lain dari S yang belum melapor, diharapkan memberanikan diri dan segera melapor untuk mendapatkan keadilan atas kehormatan anak-anak yang direnggut paksa S. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mendalami kasus ini di studio kami Apa Kabar Indonesia Siang telah hadir narasumber kami psikolog anak dan remaja Mbak Vera Ita Biliana. Selamat siang Mbak Vera. Siang Mbak Nadila, siang Mbak Hana. Oke, tapi sebelum kita mendalami lagi dialognya bersama dengan Mbak Vera, kita juga akan mengupdate informasi terkini. Pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan kami Goldi Gumilang yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Goldi, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Rehana, Nadila dan juga pemirsa. Terkait dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa kurang lebih 31 anak di bawah umur yang dilakukan terduga pelaku dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, ini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Saat ini pemirsa, pada hari Rabu kemarin dilakukan penggeledahan di rumah tersangka berinisial S berusia 21 tahun ini di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyataman di Kabupaten Jepara, dan di lokasi tersebut ditemukan sejumlah barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, yakni berupa ponsel, SIM card, kemudian alat kontrasepsi, baju dan juga topi yang dilakukan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya. Kasus kekerasan seksual ini tengah juga ditangani oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Departemen DP3 AP 2KB, di mana untuk ke-31 korban ini akan dilakukan pendampingan. Namun sejauh ini informasi yang kami terima dari Ibu Ririn, ini ada 2 korban yang sudah didampingi secara psikologi terkait dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka. Karena memang rata-rata dari korban ini pemirsa berusia kurang lebih 12 hingga 17 tahun. Di mana ini rata-rata untuk korbannya berasal dari Jepara, namun tak hanya dari Jepara saja, ini ada juga yang berasal dari berbagai kota seperti Semarang, Lampung, dan juga di wilayah Jawa Timur. Selain pengungkapan tersebut bahwa memang kasus ini terungkap dari salah satu ayah korban yang mereparasi handphone dari anaknya, kemudian menemukan video kekerasan seksual yang akhirnya menanyakan hal tersebut kepada anaknya dan akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini adalah ke Polda Jawa Tengah. Kemudian setelahnya dilakukan proses penyelidikan dan juga ditangkaplah seorang pemuda asal Jepara ini berinisial S yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan pabrik konveksi di daerah Kabupaten Jepara, di mana pengakuan di warga sekitar ini juga sempat terkejut karena kepribadian dari si tersangka ini tadi, ya ini berinisial S, ini dikatakan oleh beberapa warga di sana, salah satunya adalah Pak Riyadi, ini adalah orang yang pendiam. Kemudian juga ia terkejut kasus tersebut terjadi di wilayahnya. Selain itu dari pihak kepolisian juga saat ini tengah melakukan penyidikan lebih lanjut dan juga menghimbau untuk para warga di wilayah Jawa Tengah maupun di Indonesia untuk lebih berhati-hati ataupun mengawasi anaknya, terutama untuk anak perempuan di bawah umur, karena memang modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini melalui media sosial dengan cara menghubungi dan juga merayu korban, kemudian juga melakukan kekerasan seksual dan merekam hal tersebut, sehingga rekaman tersebut digunakan oleh pelaku ataupun tersangka untuk mengancam para korbannya. Sejauh ini pemirsa sudah ada 31 korban yang terdata, dan dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah juga masih membuka untuk posko aduan sebagaimana jika memang ada korban tambahan dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh S asal Jepara ini. Sementara itu, update yang dapat kami kabarkan dari Jepara, kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, nampaknya sudah ada 31 korban. Terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, kita dalami kasus ini bersama dengan Mbak Vera. Mbak Vera, tadi disebutkan sudah ada 31 korban dan korbannya ini bukan hanya dari Jepara saja, tapi ada Lampung, Semarang, dan sejumlah wilayah di Jawa Timur lainnya. Tadi juga disebutkan bahwa sifat dari pelaku ini pendiam, dianggap anak yang baik bagi masyarakat di lingkungannya, tapi bagaimana bisa kasus seperti ini terjadi, menjadi predator anak?
Ya, ini yang namanya penampilan bisa menipu ya, gitu. Jadi kita jangan mudah terkecoh dengan penampilannya seorang yang baik, gitu ya. Justru predator itu memang mereka mencoba menampilkan sosok dirinya yang memang baik, gitu ya, lembut, gitu ya, terus tidak kasar, gitu. Apa namanya, alim, layak kalem dan sebagainya, bicara dengan tata tutur kata yang baik juga. Karena ketika mereka mau mendekati korbannya, ada proses yang namanya grooming kan. Ya, jadi kan mereka ketika menemui korbannya kan tidak langsung langsung melakukan kejahatannya, tapi ada proses grooming dulu, membangun kepercayaan gitu. Ya, jadi memang penampilan yang baik tadi memang itu salah satu bagian dari peran dia atau sebagai predator tadi gitu ya. Oke, tapi Mbak Vera, sebetulnya faktor apa yang membuat seseorang ini bisa malah menjadi predator gitu? Banyak faktor ya, banyak faktor. Yang jelas, yang satu faktor yang pasti ada, gitu ya. Ada yang salah dalam pemahaman dia tentang bagaimana menjalin relasi dengan lawan jenis, bagaimana mendapatkan kepuasan seksual, itu ada yang salah di situ. Nah, tapi kan kenapa dia bisa sampai menjadi predator? Tentu setiap kasus, setiap pelaku punya background historinya masing-masing, gitu ya. Nanti mungkin dari proses penyelidikan bisa lebih dalam lagi kita ketahui kenapanya. Oke. Mbak Vera, tadi sudah Anda sebutkan bahwa cara predator ini mendekati korbannya itu melalui grooming ataupun pendekatan-pendekatan yang dia lakukan gitu. Ini tapi korbannya dilakukan melalui media sosial. Proses atau pola grooming seperti apa yang dilakukan oleh pelaku jika melalui media sosial ini? Untuk kasus ini persisnya seperti apa kita belum tahu ya, untuk hasil penyidikan. Tapi yang sudah-sudah itu bisa sesimpel mengajak si anak chat, misalnya mereka main game online gitu ya, terus ada ketemu dengan orang dengan lawan main yang secara online, terus ajak ngobrol, terus besok main lagi, kok asik nih ya main sama orang ini. Nah, mulai dari situ gitu. Terus juga ada kasus juga yang pernah saya tangani mulai dari si anak ini posting sesuatu, misalnya foto gitu ya. Terus si pelakunya cuma muncul, kamu cantik deh. Nah, dari situ didapatkan atensi dari si anak, terus dia tadi berpura-pura baik, pura-pura paham apa yang anak ini lalui gitu. Dan satu hal nih Mbak Nadila dan Mbak Rehana gitu ya, untuk korban gitu ya, kenapa mereka bisa sampai terperangkap sebegitu jauh? Gitu kan, itu kan jadi pertanyaan juga ya gitu ya. Nah, anak ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan di lingkungan terdekatnya, tentu saja akan cari di luar gitu. Dan sekarang ada media sosial nih, di mana itu jendela bagi anak untuk keluar untuk mencari apa yang dia butuhkan. Dan di luar sana ada orang-orang seperti predator ini yang memang berpura-pura baik demi keuntungannya mereka sendiri sebetulnya. Mungkin artinya kita harus berhati-hati ya dengan tadi like, terus komen juga, karena ini mungkin bisa memicu hal yang tadi ya. Lantas ini artinya apakah sebesar itu peran dari media sosial terhadap kasus-kasus serupa? Besar sekali gitu ya, apalagi kalau kita kan korbannya tadi usia 12 sampai 17 ya kalau nggak salah ya, jadi kan usia-usia remaja, di mana mereka sangat membutuhkan atensi dan mereka sangat suka sensasi gitu. Jadi kayak like, love di media sosial itu berarti banget buat mereka, dan ketika mereka mendapatkan atensi dari siapapun itu yang dia tidak dapatkan dari lingkungan terdekatnya, ya udah itu akan sangat mudah sekali untuk nempel ya gitu ya, jadi gitu. Oleh predator-predator ini. Tapi Mbak Vera, kasus ini kan terungkap ketika orang tua dari sang anak ini menemukan video tersebut gitu. Ini kenapa sih korban-korban yang memang berusia 12 tahun, yang masih berusia dini, ini takut untuk melaporkan, menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami? Apa memang ada pola dari pelasuh dari keluarga yang terpengaruh di sini atau bagaimana? Ya, ada beberapa hal ya yang mempengaruhi ya. Bisa jadi memang selama ini pola komunikasi antara anak orang tua tidak begitu bagus gitu ya. Jadi anak tidak merasa leluasa, tidak merasa bebas untuk menceritakan apapun. Takut dimarahin, malah takut disalahin gitu ya. Terus juga mungkin dari sisi predatornya mungkin ada ancaman gitu ya, ada ancaman kalau kamu lapor saya akan sebarkan, katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, tadi kan kenapa mereka bisa sampai sejauh ini, karena proses grooming tadi ya, mulai dari awal ini proses grooming nggak bisa lama ya, bisa berlangsung berbulan-bulan baru sampai mungkin terperangkap gitu. Jadi mulai dari ngobrol, dia mau mendengarkan, sehingga ada rasa percaya, ada trust yang terbangun di anak juga, dia merasa nyaman, merasa percaya, terus sehingga diajak ketemu mau gitu ya.
Padahal terus dia masuk perangkap. Nah, jadinya si anak merasa kok saya mau kok diajak ketemu, jadi ada merasa bersalahnya juga, sehingga itu yang membuat anak juga jadinya takut untuk lapor, takut untuk cerita. Nanti kan disalahin, kok kamu yang mau gitu. Iya, kok kamu mau. Mungkin nanti kita akan dalami mengenai dampak psikologis dari korban ini nanti seperti apa Mbak Vera, tapi usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya kita juga masih akan mendalami mengenai kasus ini bersama dengan Mbak Vera. Mbak Vera, ini kan kalau dilihat ya, korbannya ini ada 31 dengan rentan usia yang bermacam-macam. Untuk dampak psikologis dalam jangka panjang ini seperti apa nantinya? Dampak psikologisnya banyak hal yang mempengaruhi ya. Satu, sejauh mana tindakan kekerasan ini dialami korban gitu ya, atau separah apa gitu ya. Terus juga bagaimana dukungan keluarga dalam mendampingi si korban melewati proses semua ini gitu. Terus juga bagaimana si korban bisa dibantu untuk kembali ke rutinitasnya. Jadi banyak hal yang terjadi ya gitu ya. Kalau misalnya korban katakanlah tidak mendapatkan dukungan, malah disalahkan, jadi dipojokkan, kok kamu mau, kok kamu nggak cerita dari dulu dan sebagainya. Nah itu mungkin juga bisa berpengaruh menambah beban berat untuk si korban gitu ya. Mbak Vera, tapi kalau kita lihat kasus-kasus seperti ini, sebenarnya hal yang paling penting adalah bagaimana peranan lingkungan, terlebih peranan keluarga yang ada di dalamnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah terjadi kasus seperti ini, apa sih yang harus dilakukan oleh keluarga yang menjadi korban ataupun pelaku, keluarga dari pelaku itu sendiri, Mbak Vera? Oke, kalau keluarga dari korban ya, jadi keluarga dari korban tentu saja katakanlah orang tuanya atau siapapun yang dekat dengan ini pasti ada rasa marah, ada gitu ya, pasti terpancing emosi juga. Tapi perlu diingat bahwa kita perlu fokus pada emosi korban gitu. Jadi memang fokusnya adalah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh korban ini. Yang dibutuhkan korban satu, dia tahu ini salah gitu, dia mendapatkan penjelasan ini salah. Ini penting karena ada beberapa pelaku yang bilang ini nggak apa-apa, ini cuma permainan, ini nggak apa-apa kok, ini biasa. Nah yang kayak gitu, jadi dia harus tahu bahwa apa yang telah terjadi itu adalah salah, itu adalah suatu kesalahan, supaya kita mencegah untuk ini terulang kembali gitu ya. Terus yang kedua, ini salah tapi bukan salah korban, bukan si anak ini yang salah adalah si pelaku ini. Nah hal yang ketiga yang dibutuhkan korban adalah melihat pelaku mendapatkan konsekuensi dari kesalahannya dia. Nah berikutnya adalah yang keempat adalah korban butuh perlindungan, butuh penjaminan bahwa mereka aman gitu ya. Aman dalam arti juga aman dari pemberitaan-pemberitaan ini yang memojokkan gitu ya, dan aman untuk kembali beraktivitas menjalani rutinitasnya mereka. Dengan normal lagi. Ya, nah dari keluarga pelaku, nah itu tentu saja berat ya. Apalagi tadi kan dibilang anaknya pelaku tuh nggak pernah neko-neko, selalu baik. Tentu ini juga sesuatu yang shocking gitu, yang selalu mengejutkan untuk keluarga gitu ya. Tapi kalau misalnya faktanya sudah terbuka seperti ini, semuanya jelas, buktinya ada, ya yang dilakukan keluarga pelaku adalah mendampingi pelaku untuk menjalani konsekuensinya. Ya karena si pelaku tadi saya dengar usianya masih 21 tahun, juga hidupnya masih panjang ya gitu ya. Jadi ya mendampingi, membantu dia untuk rehabilitasi juga supaya menjadi individu yang lebih baik gitu ya, tidak mengulangi lagi. Mbak Vera, tapi kan ini yang sudah terungkap ada 31 korban. Tapi untuk mendorong korban-korban lain, karena disinyalir ada juga korban yang memang belum melapor. Nah ini seperti apa dorongannya? Dorongannya, nah ini kan tergantung lagi pada korbannya ya gitu ya. Sekali lagi yang dibutuhkan korban tadi ada 4 hal tadi gitu. Kalaupun misalnya korbannya belum siap, ya kita nggak akan bisa paksakan. Ataupun keluarganya belum siap, kita nggak bisa paksakan. Cuma kan yang kita bisa berikan pemahaman, kita dorong keluarganya atau korban untuk melapor supaya ini si pelaku mendapatkan konsekuensinya yang setimpal, dan ini tidak bisa mencegah korban-korban lainnya gitu. Oke, Mbak Vera tadi Mbak Vera menyebutkan bahwa hal yang harus dilakukan terhadap pelaku ini adalah direhabilitasi. Mungkin ada kasus-kasus sebelumnya pelaku-pelaku yang telah direhabilitasi ini, apakah memang akan nantinya tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan ini atau bagaimana? Nah ini saya kebetulan nggak punya datanya gitu ya, tapi ada beberapa usaha-usaha regulasi yang memang arahnya ke sana gitu. Nah mungkin tapi yang belum kita punya setahu saya di Indonesia ini gitu ya. Kalau di luar kan kita lihat begitu mereka selesai menjalani pelaku selesai menjalani hukuman, mereka kembali ke masyarakat, itu mereka selalu dipantau
Dan ada pembatasan gerak nih, mereka tidak boleh bekerja atau beraktivitas di lingkungan yang memang berisiko untuk terulang kembali kejahatan itu. Jadi misalnya korbannya anak-anak, ya dia nggak boleh bekerja atau beraktivitas di lingkungan yang banyak anak-anaknya gitu. Nah di Indonesia saya lihat itu belum ya gitu ya. Jadi kita masih belum ada pemantauan nih untuk pelaku-pelaku yang sudah selesai menjalani hukuman supaya mereka tidak mengulangi lagi itu. Saya belum. Ya. Tapi Mbak Vera, bagaimana sebetulnya untuk pendekatan psikologis kepada anak begitu ya, maupun itu di sekolah ataupun mungkin dari orang tuanya? Untuk apa nih? Untuk mencegah? Untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi lagi tentu. Ya. Pertama, balik lagi ke alasan yang selalu disebut-sebut mungkin sama ahli parenting atau psikolog gitu ya. Komunikasi. Gitu ya. Koneksi komunikasi dengan antara orang tua dan anak itu harus dijaga betul. Tantangannya adalah bagi orang tua seringkali yang saya temui gitu ya, ketika anaknya beranjak remaja, orang tua tuh udah kehilangan gaya nih. Gimana ya supaya anak saya tetap dekat, mau cerita apa aja, karena anaknya berubah. Anaknya punya teman-teman, punya media sosial gitu ya, terus punya rahasia yang nggak semuanya diceritakan ke orang tua. Nah ini bagaimana ya, namanya orang tua harus terus belajar ya. Ketika misalnya anaknya masih kecil, gampang nih dia masih mau nih cerita semuanya, tapi begitu sudah remaja apa yang mesti dilakukan? Nah, antara lain yang bisa dilakukan adalah tentukan dulu waktu rutinnya dulu deh. Waktu untuk komunikasinya secara rutin tuh dalam satu hari ada nggak? Misalnya sebelum tidur kah? Atau pada saat makan malam kah? Gitu. Dan itu sebaiknya dilakukan one on one ya dengan anak dengan satu orang tua gitu. Nah, kalau anaknya, banyak orang tua mengeluh, anaknya kalau ditanya jawabnya pendek-pendek Bu gitu ya. Atau nggak mau cerita atau diem aja, apa sih ya gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah sebagai orang tua kita bisa bercerita duluan. Kita bisa bercerita duluan tentang apa yang kita alami hari ini gitu ya. Kita lihat berita apa, kita share. Terus kita tahu juga mungkin dia minatnya apa, katakanlah minatnya K-pop gitu ya. Kita update tentang berita K-pop itu jadi obrolan yang hangat. Jadi tidak melulu obrolannya tentang hari ini belajar apa, PR udah selesai atau belum, kamu les apa enggak, yang kayak gitu. Jadi di luar itu cari hal-hal yang menarik untuk dibicarakan. Tujuannya apa? Supaya anak merasa nyaman bicara sama kita. Ada pendekatan. Dia lihat orang tuanya cukup hangat dan terbuka, santai nih gitu. Jadi apapun yang dia temui di luar sana, kita jadi orang pertama yang tahu. Jadi kan kayak kasus ini gitu ya, korban-korban ini kan melalui proses grooming yang nggak singkat gitu ya. Kalau misalnya komunikasi atau koneksinya bagus dengan orang tua, si anak nih bisa cerita, Bunda, ada orang nih ngajakin aku kenalan gitu ya. Ada orang nih ngajakin aku pergi. Dia bisa cerita sehingga kita bisa mencegah ini dari sejak awal. Deteksi dari awal ya. Mbak Vera, tapi kasus ini kan melibatkan media sosial yang memang semua orang bisa menjangkau itu. Apa sih saran dari Mbak Vera untuk anak-anak di rumah yang barangkali nonton ataupun orang tua agar kita tidak perlu membatasi, tapi memberikan mereka pemahaman untuk menggunakan media sosial ini harus seperti ini, agar tidak terjadi kasus ini, Mbak Vera? Ya, satu hal media sosial itu ada batas umurnya, ada batasan umurnya. Jadi kalau menurut saya taatilah itu, gitu. Umumnya kan batas umurnya 13. Jadi usia 13 tahun baru anak-anak ini boleh punya akun media sosial. Dan sekarang ada beberapa platform yang saya tahu, platform media sosial yang secara ketat membatasi kalau misalnya anaknya, si penggunanya masih usia anak-anak, masih usia di bawah 18, itu langsung akunnya tersetting secara default gitu, secara otomatis untuk akun usia remaja. Jadi mereka langsung di private, nggak yang open akunnya dan sebagainya. Terus ada batasan waktu penggunaan, jam 9 itu mati dan sebagainya. Nah itu orang tua juga perlu cari tahu gitu ya. Nah jadi batas usia, terus juga dibatasi penggunaannya kapan. Jadi kapan, di mana, berapa lama dan apa yang dikonsumsi itu perlu jelas di awal. Dan orang tua juga dan juga guru mungkin di sekolah bisa bantu anak-anak untuk memahami ketika kamu masuk media sosial itu seperti kamu masuk ke sebuah mall atau pasar gitu, dimana di sana ada orang yang kamu mungkin kenal, ada yang nggak kenal, ada yang jualan, gitu kan, ada yang apa namanya cuma display aja, gitu ya, ada yang bicaranya sopan, ada yang nggak sopan juga, gitu ya, terus ada yang punya maksud jahat dan ada yang memang nggak punya maksud apa-apa. Nah itu anak harus aware, jadi dia
ketika masuk media sosial, pertanyakanlah semua, ini benar nggak sih gitu ya, benar nggak sih misalnya si A ini memang orang berusia 21 tahun atau lebih tua gitu ya, ataukah memang dia punya maksud lain dan sebagainya. Jadi pertanyakan semuanya gitu. Dan sebaiknya anak-anak di media sosial ini saya bicara luas ya, tidak hanya semua platform lah ya, termasuk game online juga, gitu ya. Biasakan anak ketika kontak-kontakan atau berhubungan dengan orang di media sosial juga mereka kenal secara di lingkungan nyatanya, gitu. Jadi itu lebih aman. Artinya gunakanlah sosial media tapi dengan bijak. Iya, betul. Terima kasih Mbak Vera sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan semoga kasus ini juga pemirsa tidak terjadi lagi dan selalu diawasi tadi ya oleh orang tua dan juga oleh lingkungan. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Oke pemirsa, untuk menemani aktivitas siang Anda jadi lebih santai, kita akan hadirkan berita-berita atau kabar-kabar viral untuk Anda. Nah, kabar-kabar ini juga cocok untuk menemani waktu istirahat ataupun waktu makan siang Anda. Oke, kita ke kabar pertama. Ini datang dari artis Prilly Latukonsina. Selalu ada prestasi baru yang ditorehkan Prilly Latukonsina pemirsa. Yang teranyar, aktris multitalenta ini menjadi dosen di sebuah kampus swasta. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita saksikan bersama. Sosok Prilly Latukonsina dikenal sebagai aktris, produser, penulis, hingga pengusaha. Namun, berbagai kesibukannya di industri hiburan tanah air tak menyurutkan keinginan Prilly untuk berbagi ilmu sebagai dosen. Perempuan kelahiran 15 Oktober 1996 ini memang pernah diundang menjadi dosen praktisi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta serta Universitas Udayana Bali. Menjadi dosen ternyata begitu menyenangkan bagi Prilly. Hingga saat ditawari untuk menjadi dosen tetap di London School of Public Relations Jakarta, Prilly pun menyanggupinya. Ini dia keseruan menjadi dosen yang diunggah Prilly melalui akun Instagramnya. A day in my life, hari pertamaku sebagai dosen di LSPR. Senang sekali rasanya bisa mendapatkan kesempatan ini kembali ke kampus sendiri, tapi kali ini sebagai dosen. Siapkan materinya dulu dan akhirnya sampai di LSPR Jakarta. Aku ngajar untuk jurusan broadcasting, digital media, dan film. Hari ini aku akan ngajar langsung 2 kelas yang dijadikan satu, jadi ngajarnya di auditorium. Mata kuliah hari ini adalah storytelling, dan aku kalau mengajar pasti selalu membawa case study dari pengalaman aku sendiri, agar mahasiswa bisa melihat contoh langsung bagaimana penerapan teori-teori yang ada di storytelling ke dunia profesional. Dan di sini juga mereka banyak bertanya, akhirnya kita melakukan diskusi juga di kelas ini. Senang sekali rasanya aku bisa kembali mengajar dan ketemu sama mahasiswa semuanya, karena pengalaman mengajar itu bukan hanya aku yang membagikan ilmu atau pengalaman saja, tapi aku jugalah yang belajar banyak sekali dari mahasiswa semuanya. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang ke kelas dan dosen-dosenku yang dulu mengajarku untuk kesempatannya. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Nah, usia sudah mulai bertambah, tapi belum juga nikah-nikah. Kira-kira curhat ya, kamu kalau mau nikah ini mau dilamar konsepnya kayak apa? Kalau aku sih suka yang alam-alam ya, Rey. Jadi kayak di tempat air terjun, kayak gitu-gitu. Nah, ini juga mungkin ada ide yang bisa Anda coba. Karena ada-ada saja ini pemirsa ulah komika Fatih Andika atau yang lebih dikenal dengan nama AT. Komika ini melamar kekasihnya pemirsa dengan cara unik, yaitu di roasting dulu baru dilamar. Seperti apa sih kisah lamaran unik ini? Kami sajikan informasinya untuk Anda. Komedi sepertinya tak bisa dipisahkan dari kehidupan Fatih Andika yang lebih dikenal dengan nama Ate. Komika berusia 32 tahun ini melamar Alicia, kekasihnya, dengan cara unik. Sebelum melamar kekasihnya, Ate merosting kekasihnya terlebih dahulu. Saat sang kekasih tersenyum simpul dengan roastingannya, barulah Ate beraksi dan melamar kekasihnya. Unggahan di Instagram Ate ini pun menuai komentar dari netizen yang terkesan dengan cara Ate melamar kekasihnya. Jadi penasaran kan? Yuk kita saksikan momen komika Ate melamar kekasihnya.
Bukan dengan cara romantis, tapi di roasting dahulu. Alisa Fatkia Firdausa. Ini adalah sosok perempuan yang kalau bawa motor nikungnya sepertiga malam, asoy. Soleha. Kemarin kita habis posting foto berdua di IG. Alhamdulillah responnya positif ya, yang pada muji-muji. Tapi ke kamu semua. Masa kamu dibilang cantik, aku dibilang peletnya manjur. Lagian kamu sih, muka manis banget. Kurang-kurangin cuci muka pakai Marimas. Apalagi kamu kalau udah pakai skincare, glowing. Kemarin aja pas hujan dikerubungin laron. Kamu ini Gen Z ya? Kelahiran tahun 2000. Cita-citanya aja Gen Z banget. Pengen nikah di umur 25, bener? Betul. Sekarang umur berapa? 25. Tuh, aku di umur 25, cita-citanya itu cuma pengen pelihara musang pandan. Kamu pengen nikah. Tapi sekarang umur aku udah 32. Kamu tahu nggak cita-cita aku apa? Apa? Pengen ngewujudin cita-cita kamu. Asik. Oh. Kamu pengen nikah kan? Ini aku wujudin. Serius? Bohong. Will you marry me? Serius? Ini gak bercanda kan? Bercanda yang tadi, ini serius. Yes? Beneran? Aku pakai yang jadinya. Ah beneran? Mau? Alhamdulillah. Sebelah kiri dulu. Aduh, gemeter lagi. Pas lagi. Makasih ya. Beneran, serius. Aduh, disalin dulu. Aduh, kalau mandi jauhin dari air. Makasih ya. She said yes. Aduh, jadi senyum-senyum sendiri ya, Betul. Rey. Tapi by the way, Rey lagi ulang tahun kan? Iya. Aman kamu sama pacar kamu? Aman, tinggal nunggu dilamar aja. Lihat ada 10 jari masih kosong nih, 10-10-nya. Aduh, Oke, moga-moga gak putus gak ya. apa-apa, Rey, tapi yang penting gak putus kan? Iya, jangan moga-moga. sampai kamu putus dan ngerayain ulang tahun bareng pemadam kebakaran. Aduh. Karena ada aja pemirsa ulah netizen, karena mereka ada masalah apapun, ini larinya ke pemadam kebakaran. Seperti apa nih informasinya? Berikut kami hadirkan langsung untuk Anda. Seperti wanita ini pemirsa, akibat putus cinta di hari ulang tahunnya. Akhirnya ia merayakan ulang tahun bersama para anggota damkar di kantor pemadam kebakaran Cibinong. Terlihat pemirsa, anggota damkar menghibur sang wanita dengan bersama-sama menyanyikan lagu ulang tahun sambil meniup lilin. Selamat ulang tahun buat Tuan Pupul. Semoga panjang umur, berkah. Nah, pemirsa, tentunya tadi kita sudah melihat ya ulang tahun bersama dengan pemadam kebakaran. Mungkin bisa dicontoh ini untuk Anda pemirsa, tapi ngomong-ngomong tentang pemadam kebakaran, ada juga nih kasus yang bikin geleng-geleng kepala. Di mana pemirsa, seorang suami nekat tumpahkan rumahnya. Rumah tangga ini efek istri yang selingkuh, terpaksa kubakari semua. Dia biar pakai baju yang dia pakai dengan yang dia pakai, walaupun cantik, yang kawan-kawan tesip, inilah lihat pakaian dia yang mahal-mahal udah mau kubakar nih. Cantik nggak ada gunanya kalau mengkhianati istri suami. Aman, sip. Kalau disakitin, waduh pemirsa. Tindakan membakar rumah ini pemirsa dilakukan oleh Rahmat karena emosi istrinya yang diduga berselingkuh. Nah, dalam video tersebut terlihat kekecewaan sang suami terhadap sang istri. Awalnya ia membakar sejumlah pakaian sang istri dan dilanjutkan pemirsa membakar rumahnya. Jangan ditiru ya.